Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Rahmat yang masih istiqomah dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk inspirasi. Kali ini kita masih membahas tentang prediksi soal ujian sekolah matematika umum SMA kelas 10 kelas 12 ya. Mata pelajaran matematika umum tahun pelajaran 2022-2023. Masih kurikulumnya 2023. Oke. Salah ya, masih kurikulum 2013 yang benarnya. Nah, ini adalah video part ke-6. Video part ke-6 ini mungkin disebut video part terakhir ya dari pembahasan soal ini. Ya semoga aja videonya nggak terlalu panjang. Nah, untuk anak-anakku semua yang belum menonton video part sebelumnya, ditonton karena ini penting. Dan ini sesuai dengan kisi-kisi yang berlaku di Jawa Barat ya, khususnya Kanwil 1. Oke, ini prediksi tentang matematika umum. Jadi Bapak coba buat soalnya mendekati mungkin lah sesuai dengan kisi-kisinya. Oke, tanpa basa-basi kita lanjut saja pembahasan kita. Kita langsung menuju ke soal yang belum dikerjakan. Nah, kemarin kita sudah sampai ke soal tentang statistika. Kita membahas tentang persentil, yaitu tujuannya berapa batas minimalnya dalam hal kelulusan ataupun ini. Nah, ini latihan yang kemarin ya, semoga sudah dikerjakan. Kemudian kita langsung bahas ke soal berikutnya, masih membahas soal materi tentang statistika. Hanya saja kita dibawa ke soal mengenai histogram. Berat badan siswa pada suatu kelas disajikan dengan histogram seperti pada gambar di bawah ini. Berat badan yang paling banyak terdapat pada siswa. Nah, paling banyak begitu berarti menandakan yang frekuensinya paling besar. Frekuensi paling besar berarti yang ini. Nah, biasanya dalam soal ini kan kita menggunakan tepi bawah kelas ya, tepi bawah kelas. Maka ini kita kembalikan. Ini namanya tepi bawah kelas. Nah, kan ini adalah tepi atas kelas. Nah, kita mau bawanya ke bentuk batas bawah kelas. Berarti kita mau yang BB dan ini kita mau yang BA. Batasnya seperti ini. Nah, 47,5 itu adalah angka setelah dikurangi 0,5. Nah, berarti sebelumnya adalah ditambahin 0,5 jadi 48. Sampai dengan batasnya 53,5 itu adalah setelah ditambah 0,5. Berarti sebelumnya adalah 53. Jadi cara perhitungannya adalah untuk TB itu adalah batas bawah kelas dikurang 0,5. Kemudian kalau TA itu adalah batas atas kelas ditambah 0,5. Logikanya gitu. Jadi yang dimaksud dalam soal adalah intervalnya 48 sampai dengan 53. Nah, ini saya juga ada bentuk histogram. Nah, jadi Bapak punya bentuk histogram yang menggunakan batas tepi bawah kelas ya. Nah, masih tepi bawah kelas yang menyatakan tentang batasnya juga. Jadi seperti itu kita mencari banyak, jadi banyak berarti kita mencari modus ya, modusnya. Nanti yang kita maksud adalah 10 ini. Nah, ini masih tepi bawah kelas menuju tepi atas kelas untuk histogram yang ini. Jadi untuk yang batang yang nilainya 10, karena yang diminta adalah yang paling banyak. Nah, berarti kita harus mencari batas bawahnya. Nah, 59 berarti sebelumnya kita tambah 0,5, maka dia akan menjadi 60. Kemudian sampai dengan 69. Karena yang untuk tepi atas kelasnya, untuk menjadi batas atas kelasnya gampang, tinggal kopanya hilangin saja. Logisnya seperti itu. Jadi yang dimaksud dalam soal ini adalah 60 sampai dengan 69. Kita lanjutkan ke soal berikut. Nah, soal berikutnya masih membahas tentang histogram juga. Kita mencari perhitungan berdasarkan modusnya. Nah, kalau tadi tepi bawah kelas dan batas bawah kelasnya. Kalau sekarang kita menghitung
mencari modusnya. Jangan lupa kalau yang mau mencari modus itu adalah yang tingginya ya. Berarti yang datanya paling atau frekuensinya paling tinggi. Berarti tepi bawah modus rumusnya, kemudian ditambah ini adalah D1 tambah D2, kemudian dikali dengan interval kelas. Itu rumusnya, jangan lupa ya nak ya, karena ini selalu muncul biasanya kalau dalam setiap ujian. Tapi bawah kelasnya kita lihat modus yang paling tinggi otomatis yang diagramnya atau dalam hal ini diagram batangnya itu paling tinggi. Nah ini yang 13 ini frekuensinya. Yang sebelumnya kita tuliskan juga, yang sebelumnya lagi juga yang setelahnya juga kita tuliskan. Berarti nanti ini adalah selisihnya nih. Ini disebut selisih D1. Nah ini selisihnya adalah untuk D2 gitu. Maka tepi bawah kelasnya yang mana modusnya? Berarti yang 67 ini karena menggunakan tepi bawah kelas. Maka langsung sudah tulis 67,5. Biasanya langsung seperti itu. Ditambah dengan D1-nya. Selisih antara 11 dengan 13. 2 ya. Berarti ini 2 juga. Kemudian D2-nya sama angkanya. Ya otomatis 2. Kali dengan interval kelas. Nah, kalinya bagaimana cara menghitunginnya? Yang 49,5 sama sampai dengan 55,5. Nah, tinggal dikurang aja langsung. 55 komanya kan hilang. 55 dikurang 49 dapatnya adalah 6. Ya udah jawabannya dalam itu. Ya. Atau 67 dikurang 61. Nah, itu juga 6. Sama jadinya. Jadi modusnya nilainya sama dengan 67,5. Nah, ini kalau dicoret ini kan jadinya setengah ya. Kan 2/4 ini. Nah, ini berarti ini 1, di sini 2. Coret lagi 2 dengan 6, 3 di bawah 1. Jadi tinggal ditambah 3. Maka kita peroleh nilai modusnya adalah 70,5. Gitu caranya, simpel ya. Lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya kita masuk ke apa namanya ini? Inian ya, maksudnya ke kaidah pencacahan ya. Tapi kita membahas tentang ini apa? Ini soal ini Bapak ambil dari soal sebelumnya. Nah, kemudian Bapak buat soal yang padanannya. Nah, di dalam ruang tunggu suatu rumah sakit tersedia ada 6 kursi. Pasien yang menunggu giliran pemeriksaan. Dalam ini terdapat 10 orang pasien, 2 diantaranya pasien lanjut usia. Jadi pasien yang lanjut usia itu adalah lansia ini diprioritaskan untuk duduk lebih dahulu. Maka banyak cara pasien-pasien tersebut duduk berdampingan. Nah ini sama saja penulisannya. Ini kan karena berdampingan ya. Berarti logikanya kemarin mungkin agak ada salah miscommunication gitu ya. Berarti kayak misalkan berarti ini lansia 1, lansia 2, kemudian sisanya adalah kayak pasien lagi yang lainnya. Nah gitu, pasien. Jadi ini ada 4 pasien berikutnya gitu ya. Kan posisinya bisa berbeda tempat. Jadi bisa aja di sini 4 pasien yang lainnya ini disebutnya lansia 1, lansia 2 gitu ya. Berarti ada 2 posisi. 2 posisi ini berarti namanya 2 faktorial. Nah, 2 gitu ya. 2 posisi duduk saat berdampingan. Nah, kemudian 4 bangku ini, 4 pasien ini kan dipilih dari karena masih ada 8, berarti 4 bangku ini berarti dipilihnya 4 permutasi dari 8. Jadi cara menghitungnya seperti ini. Tapi sedikit tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Karena kan mungkin saja duduknya ini kan bisa pindah-pindah. Nah, jadi 4P8 ini permutasi 4 dari 8 ini kan kemungkinan misalkan yang terpilihnya adalah A, B, C, D. Kan 4 duduknya bisa pisah-pisah, bisa muter. A, B, C, D saja, kalau terpilihnya A, B, C, D saja, itu ada 4 faktorial logisnya. Nah, jadi yang orangnya saja yang sebenarnya yang pasien dari apa namanya ini yang lansia saja kan bisa 2 posisi juga. Jadi kalau mau berdampingan begini 2 posisi, sementara lansia juga bisa 2 posisi. Jadi logikanya kalau lebih tepatnya sih menjawabnya
lansianya ini dua permutasi, jadi dua permutasi, dua faktorial. Kemudian nanti yang duduk di situ juga kemungkinan adalah 4 faktorial, karena bisa bergeser-geser dari 4 orang yang misalkan terpilih. Kemudian banyaknya cara memilih 4 orang tersebut adalah 4 dari 8, ya kan cara duduknya. Kemudian cara lansia dengan yang bukan lansia duduk kan juga ada 2 faktorial. Nah, sebenarnya cara menjawabnya seharusnya seperti ini. Harusnya, logisnya kan seperti ini. Jadi, pertama 2 orang lansia dengan 4 orang bukan lansia, ini kan saling bisa bertukar tempat. Jadi, 2 orang lansia dulu, baru 4 pasien biasa, atau 4 pasien biasa, baru lansia. Karena ini kan posisinya berbeda. Jadi itu bisa dikatakan kalau itu adalah 2 faktorial. Gitu. Yang 2 faktorial. Sementara yang lansianya itu bisa bertukar tempat. Lansia 1, lansia 2. Karena kan misalkan yang lansia itu namanya A, yang satu namanya B. Itu kan akan berbeda dengan B dengan A. Jadi ada 2 faktorial lagi. Itu logisnya ya. Nah, di 2 faktorial. Kemudian yang 4 orang ini, misalkan dari 8 orang yang bukan lansia, terpilih 4 orang yang untuk duduk. 4 orang itu katakanlah namanya E, F, G, H. Nah, ini kan 4 orang tersebut tadi kan bisa bertukar tempat duduk juga. Ya kan? Bisa jadi 4 faktorial juga logisnya. Nah, logisnya 4 faktorial. Nah, banyaknya cara memilih 4 orang duduk dari 8 orang itu adalah 4 permutasi 8. Jadi harusnya jawabannya logikanya ini. Tapi kalau dihitung, nah misalkan kita hitung, anggap saja kita menghitung ini. Kita anggap menghitung ya. Dapatnya ini yang pertama 2 tentunya. Kemudian ini juga 2. 4 faktorial sendiri adalah 24. Sementara 4 permutasi 8 itu adalah 8 kali 7. Kemudian kali 6, kemudian dikali 5. Gini ya. 8 kali 7 gitu ya. Ini kan kalau dihitung, ini perkaliannya seperti ini. Ini kalau kita hitung, kita coba kita menggunakan kalkulator. Nah, ini. Kita coba menghitung menggunakan kalkulator. Oke, kalkulatornya agak besar. Ini kita kecilkan. Nah, kita hitung. Yang pertama berarti kan 2 kali 2, kemudian dikali lagi 24, kemudian dikali lagi 8 kali 7 kan 56, kemudian dikali lagi 6 kali 5 itu 30. Nah, kita hitung. Nah, ini jawaban hitungannya 161280. Nah, berarti 161280. Yuk kita hitung. Kita tulis 161280. Sementara tidak ada jawaban. Nah, tapi mungkin maksud si pembuat soal hanya berasumsi bahwa bagaimana caranya 4 orang tersebut duduk dan posisi duduknya adalah bisa lansia dan bukan lansia, kemudian bukan lansia, kemudian lansia. Jadi ada cuma 2 posisi duduk, artinya cuma 2 dikali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Berarti cara menghitungnya hanya itu saja. Nah, kalau misalkan kita hitung, nah dengan menggunakan kalkulatornya, berarti ini kan hanya menghitung 2 kali 56 kali 30. Maka kita dapatkan 3360 dan itu ada jawabannya. Berarti kita bisa dapat jawabannya di sini adalah 3360 dan ini jawabannya. Tapi menurut saya jawaban yang paling tepat adalah yang 161280 karena memungkinkan seperti itu. Nah, nanti anak-anakku sekalian, kalau misalkan dalam menjawab soal ini tidak ada cara jawaban yang seperti Bapak ini, kalau misalkan uraian ya ikuti saja seperti ini. Kalau yang buka uraian maka ikutin yang pilihan berganda seperti ini. Kalau ada jawabannya silakan. Nah, ini untuk latihan, gitu ya, untuk latihan di rumah, untuk pemahaman. Jadi pemahaman konsepnya Bapak ulangi kembali. Untuk 2 orang lansia dan 4 orang bukan lansia, posisi duduknya ada 2 karena mereka saling berdampingan dan ini dianggap berdampingan ya. Sementara yang berdampingan itu bisa bertukar posisi, jadi ada 2 faktorial, yang satu ada 4 faktorial. Kemudian banyaknya cara memilih
4 orang yang duduk dari 8 orang pasien, yaitu adalah 4 permutasi 8 logisnya. Itu menurut pandangan saya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Kita sudah masuk ke bab peluang ya. Kita bab peluang. Kita hitung. Pada percobaan melempar 2 buah dadu bersisi 6. 2 buah dadu, ingat. 2 buah dadu. Maka NS-nya atau semestanya adalah 6 pangkat 2. Menghasilkan 36. Kemudian dilemparkan 1 kali ya. Nah, banyak peluang munculnya mata dadu berjumlah paling sedikit 2. Nah, paling sedikit 2 ya memang paling sedikit 2. Artinya kan secara keseluruhan. Berarti karena 2 buah dadu minimal kan 1 dengan 1. Logika saya percaya. Jadi pertanyaan ini merupakan pertanyaan jebakan ya. Artinya kalau minimal paling sedikit 2 atau kalimatnya minimal 2. Minimal itu artinya pas boleh, lebih juga boleh gitu. Yang pas 2 ada berapa gitu. Itu contohnya 1 1. Yang kemudian yang lebih dari 2 contohnya yang 3 itu 1 2 2 1 kan ada 2. Begitu seterusnya ditambahin. Nah, kalau di jumlah itu ada berapa total seluruhnya gitu. Padahal kita tahu yang jumlah paling maksimum karena dadu kan mulai dari 11 sampai dengan 66. Nah, itu totalnya ada 36. Jadi jawaban yang dimaksud dalam sini peluangannya adalah peluang suatu kepastian, nilainya 1. Kenapa? Kan kalau di total semua mah kan ada 36. Nah, jadi yang diinginkan namanya misalkan kejadiannya A, yaitu ada 36. Dari mana? Dari mulai dadu yang jumlahnya 2, kemudian dadu yang jumlahnya 3. Ini kan yang jumlahnya 3 nih. Kemudian yang jumlahnya 4 sampai dengan yang jumlahnya terakhir 11 dan 6. 11 dan 12. Ini 11 dulu. Kemudian yang terakhir adalah yang jumlahnya 12 yaitu 66. Nah, ini kan kalau di total seluruhnya semuanya ada 36. Nah, gitu. Jadi kalimat paling sedikit ini mengecoh. Jadi kalau dihitung nanti ya peluang kejadian yang dimaksud adalah NA dibagi dengan NS sehingga 36 per 36 sehingga jawabannya pasti yaitu 1. Oke, berikutnya lagi. Pada percobaan melempar 2 buah dadu kembali ini ya sebanyak 1 kali, banyaknya peluang munculnya mata dadu berjumlah paling banyak. Nah, tadi paling sedikit. Paling banyak itu artinya maksimal. Terjemahan maksimal saya itu adalah pas boleh, ya, kurang boleh, nggak ada juga boleh, gitu. Jadi paling banyak 11. Nah, kalau paling banyak 11 berarti kan yang jumlahnya 11, yang jumlahnya 10, yang jumlahnya 9 sampai dengan yang jumlahnya 2. Nah, itu kan banyak sekali. Nah, logikanya kita pakai peluang yang lainnya saja. Berarti peluang suatu kejadian A ditambah peluang yang tidak mungkin atau komplemennya itu nilainya adalah 1. Nah, berarti kita cari karena yang diinginkan adalah ini, kita cari yang bukan diinginkan. Jadi paling banyak 11, maka kita cari yang 12-nya. Yang jumlahnya 12 itu kan 6 dengan 6. Berarti ini kan. Nah, ini kejadian A-nya. Maka NA-nya itu adalah 1. Nah, misalkan. Ini yang aksennya aja lah. Nah, namanya 1. Berarti kan nilainya peluang kejadian yang diinginkan ditambah peluang kejadian yang tidak diinginkan kan 1 per 36 sama dengan 1. Maka peluang kejadian yang diinginkan maksudnya adalah 1 dikurang 1 per 36 atau 36 per 36 dikurang 1 per 36 sehingga jawabannya adalah 35 per 36. Itu peluang yang dimaksud dalam soal. Jadi lawannya kalau kita hitung semuanya ya ada 35 manualnya kan yang jumlahnya 11 ada 2 yaitu 56 65 yang jumlah 10. Nah, itu kan ada 55, 64, 46, nah ada 3 gitu terus ya. Sampai yang berjumlah minim 2 ya, gitu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya.
Ini soal mengenai kaidah pencacahan yang satu dengan kaidah pencacahan, tapi ini adalah permutasi siklik ya. Yang satu adalah permutasi biasa. Dalam suatu keluarga terdiri dari seorang ayah, ibu, dan 4 orang anaknya berfoto. Banyak cara berlainan saat mereka duduk jika ayah dan ibu selalu berdampingan. Nah, orangnya ada berapa awalnya? Orangnya ada 1, 2, tambah 4 ada 6 orang. Karena ayah dan ibu dianggap 1 orang, ya ini berdampingan ya 1 orang, maka orangnya sebenarnya ada 5. Berarti ada 5 faktorial. Karena ada 2 faktorial kan, ayah dan ibu kan bisa tukeran tempat. Karena kan 2 orang ini pasti tukeran tempat, berarti 2 faktorial. Gitu ya. Maka bisa diartikan inilah jawabannya. Jadi jawabannya 5 faktorial itu adalah 120, 2 faktorial 2. Maka jawabannya adalah 240 posisi atau cara berfoto. Bagaimana kalau misalnya kasusnya dibuat bentuk siklis? Nah, mengelilingi sebuah meja makan, banyak cara berlainan. Nah, ayah ibu selalu berdampingan juga, sama cara kerjanya. Berarti tinggal 5 orang tadi dianggapnya, maka 5 dikurang 1 karena siklis faktorial. Nah, ayah ibu kan bisa bertukar tempat, makanya 2 faktorial. Nah, maka hasilnya adalah 4 faktorial kali 2 faktorial. Sehingga 4 faktorial itu adalah 24. Dikali dengan 2 faktorial adalah 2. 24 kali 2 adalah 48 cara posisi mereka duduk. Simpel ya. Semoga bermanfaat ya. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kita masih membahas tentang peluang ya. Kita coba lihat, sebuah kantong berisi 11 bola merah, 4 bola kuning, 5 bola hijau. Nah, sebuah kelereng, oh jadi kelereng, harusnya sebuah bola ya. Ini sebuah bola. Oke, sebuah bola diambil dari kantong tersebut. Peluang terambilnya bola merah atau ada kata atau di sini, maka nanti bentuknya ditambah. Jadi nanti peluang bola merah ditambah peluang bola kuning. Peluang bola merah. Nah, yang merah itu ada 11, maka 11 per jumlah seluruhnya. 11 tambah 4 itu adalah berapa? 15 tambah 5, 20. Jadi per 20. Ditambah peluang yang kuning, kuningnya ada 4. 4 per 20 juga. Maka kalau di total 15 per 20. Sederhanakan peluangnya. Ini adalah bagi 5, 3, bagi 5, 4. Jadi peluang yang dimaksud dalam soal adalah 3/4. Jadi ini kalau ditulis peluang M gabungan K. Nah ini. Karena tidak ada irisannya ya. Merah dengan itu nggak ada irisan. Nah ini ada latihan juga. Nah cara menjawabnya sama saja. Semoga bermanfaat. Semoga menginspirasi. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nah di soal berikutnya ini kita ngebahas tentang cara pemilihan. Nah, pemilihan wakil. Nah, ada di kelas memilih 3 putra dan 4 putri untuk menjadi perwakilan lomba. Jika terdapat 20 siswa di kelas tersebut, jadi seluruh kelas satu kelas ini isinya 20. 8 diantaranya putra. Berarti kalau putranya 8, berarti putrinya sisanya 12. Hitunglah cara memilih dari lomba tersebut. Nah, pemilihannya berarti kalau yang terpilihnya ini kan tidak membicarakan tentang jabatan atau predikat, maka kita menggunakan kombinasi. Nah, kombinasi. Jadi 2 kombinasi kalian. Karena kita ngambilnya 3 putra, maka 3 dari putranya kan ada 8 ya. 8 secara keseluruhan. Nah, ini kemudian nanti dikali dengan apa nih? Ini ya, apa? Putrinya 4 dari 12. Nah, ini cara menjawabnya. Jadi tinggal dihitung. Kalau dihitung ya tentu harus bisa ya anak-anakku sekalian ya. Berarti ini kan 8 faktorial dibagi 8 dikurang 5, 8 kurang 5. 8 kurang 3, 5 udah kasih tahu jawabannya. Dikali dengan 3 faktorial. Dikali 12 faktorial per 12 kurang 4 berarti 8 ya. 8 faktorial dikali 4 faktorial. Nah ini
Kita hitung. Nah, ini sebenarnya bisa ngitung begini nih, coret. Nah, ini kan sama. Kalau sama boleh menghilangkan. Maka nanti sisanya adalah paling tinggi 5 ya, berarti tinggal 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Per sisanya 5 faktorial kali 3 kali 2 kali 1 yang 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini ada yang sama enggak? Kalau ada yang sama bisa dicoret. Nah, gitu ya. Kita lihat ada yang sama. Oke, yang pertama, ini tebal sekali. Ini ya. Ini coret sama yang ini. Nah, oke. Ini 4. Ini 4 ya, berarti 4 kali 2. Nah, oke ya. Kalau 3 kali 2 kan 6, coret sama yang ini. Kemudian ada angka 3 ini bisa coret lagi, 3 coret sama yang ini, 3. Maka sisanya kita punya 12 kali 11 kali 10 kali 3 kali 7. Nah, ini nanti tinggal hitung saja. Berarti ini nanti tinggal 121 kali 210. Ini ya. Nah, berapa tuh hitungannya? Oke. Kita hitung coba berapa ya? 121 nanti dikali 210. 25 410 ya. Oke, maka jawabannya adalah 25 410. Cara memilih. Nah, yang bawah latihan. Lagi-lagi buat latihan. Oke ya. Kita ke soal penghujung kayak sepertinya ya. Ini soal terakhir, soal pemungkas. Oke, semoga ini waktunya bisa cepat, jadi nontonnya tidak terlalu lama dan tidak terlalu membosankan. Apalagi partnya sampai ke 6 ya terakhir ini. Oke, kita lihat di sini dari 20 siswa di sebuah kelas, 20 siswa suka olahraga voli, 19 siswa suka olahraga sepak bola, 8 siswa tidak suka keduanya. Nah, bila dipilih seorang siswa secara acak, tentukan peluang terpilihnya siswa yang suka kedua jenis. Nah, berarti sebenarnya di sini kan ada yang tidak suka keduanya. Berarti kalau misalkan ini, kalau dalam perhitungan ya, kalau misalkan soalnya, jadi kalau misalkan P jangan P dulu ya, kita cari biasa dulu lah, jangan P dulu, kita hilangkan P nya dulu sementara, kita menghitung biasa dulu. Ini voli sama sepak bola, berarti P sama S. Misalkan P gabungan S, hapus, itu adalah N nya ya, itu banyaknya P ditambah banyaknya jumlah sepak bola dikurangin yang sukanya saja ya, berarti ini yang N sukanya, berarti kalau sukanya berarti kan N irisan V irisan S. Sementara kita punya kalau semesta itu, nah berarti NS itu sama dengan NS ini semesta ya, sepak bola itu SP lah, SP gitu lah biar beda. Berarti ini N dari V US ya, gabungan SP ditambah dengan N di luarnya yang tidak suka keduanya, berarti USP aksen. Nah, gini. Yang tidak suka keduanya berarti kan ini. Berarti kalau misalkan mau menghitung ininya, ini NS-nya kan kita sudah punya 20. Nah, yang gabungan kita kan belum tahu. Nah, ini N P U S P gabungan ya, union, ditambah dengan N-nya itu yang tidak suka keduanya kan 8. Berarti kita tahu nilainya nih. Nilainya adalah 12. 12 itu yang suka gabungannya secara keseluruhan. Oke. Jadi ini bisa ditulis nih, 12 sama dengan ini 20 ditambah 19
Nah, ini dikurang berapa nih N? P intersection nih N ya, bukan huruf N ya, itu intersection sepak bola. Nah, ini kan kita hitung 12 nih, Nak. Ini 39. Nah, dikurang berapa nih biar jadi P irisan dari sepak bola. Bina ruas ya. Berarti kan N P irisan sepak bola sama dengan 39 dikurang 12. Maka kita tulisnya adalah 27. Nah, ini nggak logis dalam soal gini. Kenapa nggak logis? Karena kita tahu seluruhnya ada 20, tapi ini yang irisannya 27, kan nggak mungkin. Ya, jadi karena ini soal yang nggak mungkin, maka ini harus diganti. Coba kita cari pembetulan dulu. Coba saya perbaiki soalnya. Ya, oke, kita lanjutkan. Ini 40 ya, dalam diperbaiki, bukan 20. Kemudian kita lihat berarti 40 dan ditambah 8, ini dikurang 8 berarti ya jadi 32, kemudian 32, 39 dikurang 32 dapatnya adalah 7. Jadi yang suka keduanya adalah 7 orang. Yang ditanya terpilih siswa yang suka keduanya, maka peluang yang dimaksud misalkan peluang X. Nah, berarti 7 per total seluruhnya adalah 40. Jadi kita dapat peluangnya adalah 7 per 40. Nah, ini kalau ngitungnya seperti ini. Biasanya kan kalau kita ngitung ada yang menggunakan diagram Venn ya. Nah, kalau kita menggunakan diagram Venn berarti kan ini kan voli. Kemudian nanti ada gabungannya begini adalah sepak bola SP ya, misalkan namanya itu. Kemudian ini kita gabung diagram Venn-nya begini. Nah, ini di luarnya 8 orang. Nah, ini 40 sebagai semestanya. Nah, kemudian kita isi. Ini misalkan X, karena kan kita nggak tahu. Kemudian karena yang ada 20 ya voli, berarti ini adalah 20 dikurang X. Berarti yang ini adalah 19 dikurang X. Nah, total ini adalah 40 dikurang 8. Berarti 40 dikurang 8 itu sama dengan 20 min X tambah X tambah 19 kurang X. Ya, kita bisa dapatkan ini 32 sama dengan ini 39 ya, 39 min X tambah X kan hilang ya. Nah, berarti tinggal min X. Nah, X nya kita pindahkan, berarti 39 dikurang 32, tukar tempat ya. Maka X nya dimaksud adalah 7. Sama toh cara menjawabnya. Satu menggunakan rumus, satu menggunakan diagram Venn. Yang mana saja silakan menggunakan. Oke, ini merupakan video terakhir yaitu part ke-6. Semoga ini menginspirasi, semoga ini bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video saya selama ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga video prediksi ini bermanfaat buat anak-anakku sekalian. Semoga bisa jadi pembelajaran dan bermanfaat bagi sama-sama kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Ahmed berbagi untuk menginspirasi.